Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bayangkan sejenak. Kita hidup di sebuah planet kecil bernama Bumi, melayang di tengah ruang hampa yang gelap dan tak berbatas. Tidak ada tiang, tidak ada tali raksasa, tidak ada penopang yang kasat mata. Namun Bumi tetap kokoh pada jalurnya, berputar dengan kecepatan luar biasa, mengitari matahari tanpa pernah keluar jalur. Pernahkah kita bertanya, siapa yang menahan Bumi agar tidak terlempar? Apa yang membuat matahari, bulan, dan bintang tetap pada garis orbitnya? Di masa lalu, banyak peradaban punya teori aneh. Ada yang percaya langit ditopang oleh pilar raksasa, ada yang menyebut Bumi digendong oleh makhluk mitologis, bahkan ada yang meyakini bahwa bintang-bintang dipaku di langit. Namun, 14 abad yang lalu, sebuah kitab diturunkan kepada seorang nabi yang ummi, di tengah padang pasir yang jauh dari pusat peradaban besar. Kitab itu berkata dengan lantang, Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Sebuah pernyataan yang menantang logika manusia kala itu. Bagaimana mungkin langit yang luas tak membutuhkan penopang? Dan kini, berabad-abad setelahnya, sains modern justru mengungkap kebenaran dari isyarat wahyu ini. Pertanyaannya, mungkinkah seorang manusia di abad ke-7 bisa mengetahui rahasia kosmos tanpa bantuan wahyu? Atau justru ini adalah tanda nyata bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan spiritual, melainkan petunjuk yang melampaui zaman. Dalam surah Luqman ayat 10, Allah berfirman, Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, wa batha faha min kulli dabbah, wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna faha min kulli zawjin karum. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat, dan dia meletakkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, dan dia menyebarkan di bumi segala macam makhluk yang melata. Dan kami turunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ayat ini menyampaikan pesan yang dalam. Langit tanpa tiang yang terlihat, menunjukkan bahwa jagat raya ini berdiri tanpa penopang fisik. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya adalah Allah menahan langit dengan kekuasaannya, bukan dengan pilar-pilar sebagaimana bayangan manusia. Sementara ulama lain seperti Al-Qurtubi menafsirkan bahwa memang ada tiang yang tak terlihat oleh mata, yaitu hukum Allah yang mengatur keteraturan langit dan bumi. Dan menariknya, tafsir ini sejalan dengan penemuan ilmiah modern. Tiang tak terlihat itu adalah gravitasi dan gaya tarik-menarik antar benda langit. Sains modern menyebut bahwa bumi, matahari, bulan, dan seluruh bintang berada dalam tarikan gravitasi yang saling mengikat. Gravitasi inilah pilar tak kasat mata yang menahan bumi agar tidak melayang liar, menahan bulan agar tetap setia mengitari bumi, dan menjaga tata surya agar tidak tercerai-berai. Menariknya, Al-Quran tidak sekadar menggunakan istilah puitis, tapi memberikan hint bahwa ada hukum yang bekerja meski tak terlihat. Sebuah pengetahuan yang baru bisa dipahami manusia setelah ribuan tahun penelitian. Maka, ketika ayat ini menyebut langit tanpa tiang yang kamu lihat, ia bukan sekadar metafora, melainkan pernyataan ilmiah yang sangat tepat. Tiangnya ada, tapi tidak terlihat, dan kini kita mengenalnya sebagai gravitasi serta hukum kosmik yang ditetapkan Allah. Kalau kita mundur ke sejarah sains, kisah manusia dalam memahami langit selalu penuh perjuangan. Di abad ke-17, Galileo Galilei menantang pandangan lama yang menganggap bumi pusat alam semesta. Dengan teleskop buatannya, ia melihat bahwa planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Penemuan ini begitu revolusioner, bahkan membuatnya dikucilkan oleh otoritas pada masanya. Tapi dari sanalah lahir satu pemahaman. Langit ini tidak statis, melainkan tunduk pada hukum-hukum tertentu. Tak lama kemudian, muncullah Isaac Newton, yang pada tahun 1687 merumuskan hukum gravitasi universal. Ia menyatakan bahwa semua benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang bergantung pada massa dan jaraknya. Dengan kata lain, bintang tetap berada di tempatnya, bulan mengelilingi bumi, dan bumi mengelilingi matahari, semua karena ada tiang tak terlihat. Gravitasi, MON. Lalu, di abad ke-20, Albert Einstein memperluas pemahaman ini dengan teori relativitas umum. Ia menggambarkan gravitasi bukan sekadar gaya tarik, melainkan kelengkungan ruang waktu itu sendiri. Seolah-olah alam semesta ini adalah hamparan kain raksasa
Dan benda-benda langit menciptakan lekukan yang membuat benda lain bergerak pada jalurnya. Menariknya, jika kita kembali ke ayat Al-Quran tadi, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat, maka semua teori besar ini justru memperkuat makna wahyu tersebut. Galileo menemukan bahwa langit bergerak menurut hukum. Newton menemukan bahwa hukum itu berupa gravitasi. Einstein menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu. Dan hari ini, teleskop luar angkasa seperti Hubble dan James Webb terus membuktikan bahwa semesta ini benar-benar terjaga dalam keseimbangan yang menakjubkan. Bukankah ini selaras dengan pesan Al-Quran ribuan tahun lalu, bahwa ada penopang tak terlihat yang menjaga jagat raya tetap utuh? Sebuah pengetahuan yang dulu hanya disebut sebagai janji Allah dalam wahyu, kini dibuktikan dengan sains modern dan perjalanan panjang sejarah manusia. Saudaraku sekalian, setelah kita menyusuri wahyu Al-Quran, perjalanan panjang sejarah ilmuwan, hingga penemuan sains modern, ada satu hal besar yang bisa kita renungi. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya kita di hadapan kebesaran Allah, tapi juga betapa Allah telah menciptakan sistem yang sempurna demi kehidupan manusia. Al-Quran memberi isyarat. Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Surah Luqman ayat 10. Bagi manusia awal, ayat ini mungkin sekadar pernyataan indah tentang keagungan langit. Tapi bagi kita hari ini, ayat itu menjadi bukti bahwa Allah sedang mengingatkan tentang kekuatan tak terlihat, gravitasi yang menjaga keseimbangan semesta. Sejarah pun memberi pelajaran. Galileo, Newton, Einstein, mereka semua hanya manusia, terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka mengamati, meneliti, dan merumuskan hukum. Tapi hukum itu sudah ada jauh sebelum mereka lahir, sudah tertulis dalam sunatullah, hukum tetap yang Allah tetapkan sejak awal penciptaan. Dari sini kita belajar bahwa ilmu pengetahuan bukanlah lawan agama, justru keduanya saling melengkapi. Wahyu adalah cahaya yang menuntun, sedangkan sains adalah kunci untuk memahami detail ciptaan Allah. Seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Hikmahnya, kita sebagai hamba, jangan hanya takjub pada langit yang luas atau teori-teori yang canggih. Kekaguman kita harus bermuara pada keimanan, bahwa semua keteraturan ini tidak mungkin hadir dari kebetulan. Ada zat yang maha mengatur, maha menggenggam, maha menjaga. Dan jika Allah mampu menjaga jutaan galaksi dengan hukumnya yang tak pernah salah, maka mengapa kita ragu bahwa Dia juga mampu menjaga hidup kita? Mengapa kita masih gelisah seolah dunia ini tanpa pengatur? Langit tanpa tiang mengajarkan kita tentang tawakal, bahwa hidup ini pun ditopang oleh hal-hal yang kadang tak terlihat. Seperti rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka, atau perlindungan Allah yang hadir ketika kita merasa sendirian. Maka wahyu, sains, dan sejarah semua sepakat dalam satu hal. Semua keteraturan ini mengarahkan kita kepada Sang Pencipta. Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Surah Ali Imran ayat 190. Tanda-tanda itu ada di sekitar kita. Tinggal apakah kita mau membacanya dengan hati yang beriman atau tidak. Sahabat sekalian, dari awal perjalanan ini kita melihat bagaimana wahyu berbicara. Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Surah Luqman ayat 10. Sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan samudera makna yang begitu luas. Lalu kita menelusuri sains, dari Galileo dengan teleskopnya, Newton dengan hukum gravitasinya, hingga Einstein dengan relativitas umum. Semua mengungkapkan satu hal. Ada kekuatan yang tak terlihat, tapi nyata, yang menjaga semesta tetap seimbang. Kekuatan itu, dalam bahasa Al-Quran, adalah bagian dari sunnatullah, aturan ilahi yang mengikat seluruh ciptaan. Sejarah mencatat, manusia terus belajar, jatuh bangun mencari jawaban, kadang tertentang oleh zaman, kadang disalahpahami. Tapi ujung dari semua itu sama. Semakin dalam diteliti, semakin kuat bukti bahwa semesta ini tidak berjalan acak, melainkan dengan keteraturan yang sempurna. Hikmah yang kita ambil, bahwa wahyu dan sains tidak pernah bertentangan. Justru wahyu memberi arah, sains memberi detail. Wahyu menuntun hati, sains membuka mata. Dan keduanya mengajak kita untuk tunduk pada satu kesimpulan. Semua keteraturan ini adalah tanda kebesaran Allah. Sahabatku, jika Allah mampu menegakkan langit tanpa tiang, menjaga jutaan bintang tetap dalam orbitnya,
mengatur galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Lalu apakah kita masih ragu bahwa Dia juga mampu menjaga hidup kita yang kecil ini? Maka marilah kita jadikan langit sebagai cermin iman. Setiap kali kita memandangnya, ingatlah bahwa di balik keindahan itu ada hukum yang Allah tegakkan. Dan jika hukum itu begitu kuat menjaga semesta, maka hukum Allah dalam hidup kita pun pasti membawa kebaikan, bila kita mau taat dan berserah. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Mari kita renungkan, mari kita syukuri, dan mari kita imani. Semoga setiap pandangan kita ke langit menjadi tasbih, dan setiap langkah kita di bumi menjadi bukti syukur atas nikmatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.